Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-a'idina minan niran. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini, meskipun tidak dengan tatap muka, meskipun tidak dengan ngumpul di sebuah majelis, karena memang hari-hari ini hari tidak boleh kumpul. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi keberkahan dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa bertolak berilmi, senantiasa mengikuti kajian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah dan terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk beliau yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan kali ini memberikan kesempatan kepada kita agar dosa-dosa kita terampuni, agar pahala dilipat gandakan, yang dilipat gandakan oleh Allah bisa kita dapatkan, sekaligus nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Baik Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang indahnya bersedekah di saat wabah. Ini judulnya kalau nggak salah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah yang berupa ini virus atau COVID-19, yang mudah-mudahan dengan adanya wabah ini kita semua bisa mengambil hikmah, karena setiap yang diciptakan Allah, setiap yang diputuskan oleh Allah pasti tidak akan sia-sia, dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan ini dengan batil, sia-sia, pasti ada hikmahnya. Dan salah satu hikmahnya tentang dalam tanda kutip diturunkannya wabah ini, sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah tentang wabah, beliau menjawab fima makna, innahu kana 'adaban yursiluhu 'ala ibadihi man yasha wa rahmatan lil mu'minin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ditanya tentang wabah, ternyata beliau menjawab bahwasanya ini adalah azab atau siksaan yang diturunkan Allah kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah, dengan tujuan agar segera kembali kepada Allah,
agar segera mengingat Allah, agar segera mengingat kebesaran Allah, sehingga tidak jauh dari Allah. Yang biasanya lalai kepada Allah, hamba-hamba Allah yang biasanya lupa kepada Allah, yang asik dengan kemaksiatannya, yang asik dengan kezalimannya, dengan adanya wabah ini mudah-mudahan bisa segera kembali kepada Allah, mudah-mudahan bisa segera bertaubat dan menjadi orang yang baik. Karena sejatinya memang Allah menurunkan atau mencicipkan adabnya di dunia sebelum nanti menurunkan adabnya yang lebih besar di akhirat. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan ketika kami Allah menurunkan, mencicipkan adab yang sifatnya lebih rendah di dunia ini, sebelum nanti di akhirat kami berikan adab yang lebih besar, yang tujuannya kata Allah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya, ketika wabah ini juga menimpa kepada kaum yang beriman, ini disebutkan dalam hadis tadi adalah rahmatan, sebagai rahmat, ternyata sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah menurunkan kasih sayangnya kok melalui wabah? Karena kalau kita bisa menggali hikmahnya, orang-orang yang terkena wabah kemudian sabar atasnya tercatat sebagai orang-orang yang syahid. Termasuk juga orang yang mau berdiam diri di rumah atau di sebuah negeri. Ada perbedaan redaksi hadis. Dia bersabar ketika ada wabah, tetap di rumah atau tetap di sebuah kampungnya, tetap di sebuah negerinya, di kotanya, tidak ceng-ceng, tidak keluar. Sambil bersabar, maka juga dicatat sebagai orang yang syahid, sebagaimana riwayat menyebutkan. Oleh karena itu sudah sangat tepat ketika kita semua, termasuk pemerintah dalam hal ini, menyarankan kita untuk yuk di rumah saja, sehingga mungkin sekolah-sekolah kita sepi, mungkin sudah beberapa bulan ya, di rumah terus. Mungkin juga ada yang bosan, mungkin juga ada yang kegeten kudu metu, pengen bebas, termasuk mungkin anak-anak kita mahal dan seterusnya. Tapi insya Allah itu bagian dari cara Allah memberikan kasih sayangnya agar kita bisa mendapatkan pahala syahid tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman yang bisa mendapatkan rahmat Allah lewat wabah ini. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, hafizakumullah, berkaitan tentang bulan Ramadan, di mana saat ini Ramadan yang kita temui atau Ramadan yang menjumpai kita berada di tengah-tengah wabah ini, yang mana tidak kita inginkan mestinya, bahkan tidak kita bayangkan, karena dengan adanya wabah ini mungkin ada keterbatasan-keterbatasan yang biasanya bisa dilakukan dengan normal, saat ini belum bisa dilakukan dengan normal. Termasuk mungkin ibadah-ibadah yang menunjukkan syiar, dengan adanya tarawih di masjid, dengan adanya buka bersama di masjid, di tempat-tempat kerja kita, mungkin kali ini tidak bisa kita rasakan, ataupun kalau masih ada yang jalan dengan penuh was-was kecemasan, sehingga memang tidak bisa kita pungkiri Ramadan kali ini dalam tanda kutip agak berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Akan tetapi kita tidak perlu bersedih, tidak perlu mengeluh, tidak perlu kecewa dan seterusnya, karena insya Allah apa yang kita lakukan dalam kondisi normal, yang kita biasakan dalam kondisi normal, kok kemudian terhalang karena sebuah uzur, karena sebuah
ikhlasan yang dibenarkan oleh syar'i, insyaallah pahala itu akan tetap dicatatkan oleh kita semua. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah fi makna idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan kemudian seandainya sebab wabah ini belum bisa maksimal, insyaallah Allah tetap memberikan pahala yang maksimal kepada kita. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizakumullah, kalau kita mengkaji tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan, insyaallah sudah dapat semua ya. Bagaimana kita dianjurkan untuk tilawah yang banyak, tadarus yang banyak, sholat yang banyak, qiyamul lail, tarawih, tahajud dan seterusnya. Meskipun mungkin sebagian mengerjakannya di rumah karena tidak juga di masjid. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada juga amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang ini juga istimewa ketika kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu sifat dermawan lewat gemar sedekah, lewat gemar berbagi, lewat menebar kebaikan. Karena selain kita dituntut untuk memaksimalkan ibadah yang sifatnya hablum minallah, kita juga dituntut ibadah yang sifatnya hablum minannas. Begitu pula Rasulullah ketika beliau mencontohkan semangatnya beliau dalam beribadah hablum minallah, sampai di riwayat disebutkan ketika sholat kakinya sampai bengkak. Begitu juga Rasulullah mencontohkan tentang semangat beliau ibadah yang kaitannya dengan hablum minannas lewat kedermawanan beliau, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan dermawannya beliau, paling dermawannya beliau, paling brandnya beliau, paling jor-joran sedekahnya beliau dalam tanda kutip itu ketika ada di bulan Ramadan. Sehingga dengan semangat ini, dengan motivasi kita mencontoh Rasul dalam hal ini, marilah kita juga mengikuti teladan beliau untuk menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang yang paling dermawan ketika berada di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih saat ini mungkin banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang kesulitan karena terdampak COVID-19 ini. Mungkin yang awalnya kerja nggak jadi kerja atau kerjanya separuh-separuh, mungkin yang bisnisnya lancar kemudian nggak ada bisnis karena terhalang ini, atau mungkin yang biasanya mendapatkan rezeki banyak tapi karena musibah ini kemudian terdampak dan seterusnya. Maka ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk mengikuti meneladani Rasulullah, menjadi orang-orang yang paling dermawan saat di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang semangat bersedekah di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang semangat berbagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang hal ini patut kita syukuri dalam tanda kutip ketika Allah menetapkan takdirnya Ramadan kali ini seperti ini. Peluang kita untuk sedekah mendapatkan yang terafdal itu bisa kita ambil dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, sedekah yang paling afdal itu dia dari waktunya adalah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda beliau fi makna afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah
adalah sedekah yang ditunaikan di bulan Ramadan. Kemudian saat ini kalau kita kaitkan dengan kondisi, maka sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang paling dibutuhkan oleh orang. Kalau di zaman Rasul ada yang bertanya, sedekah afdal, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal? Dijawab pada waktu itu saqiyul ma'. Sedekah yang paling afdal adalah dengan memberi air, memberi pengairan, karena pada saat itu air sulit sehingga orang banyak yang butuh air. Maka sedekah yang paling afdal dengan memberikan air, memberikan minum. Nah, kalau saat ini mungkin banyak tetangga-tetangga kita, banyak saudara kita, teman-teman kita yang sedang sangat membutuhkan makan, minum, bahan pokok karena sebab tadi terdampak COVID-19, maka bisa jadi itu juga bentuk sedekah yang paling afdal yang kita bisa berikan. Yang kira-kira paling dibutuhkan kok sembako, maka kita keluarkan sedekah berupa sembako. Ketika yang dibutuhkan itu misalkan ya bagi yang masih bekerja di luar butuh masker, kita sedekahnya bentuk masker. Kalau mungkin yang menjadi nakes tenaga kesehatan kok butuhnya adalah APD dan seterusnya, kita sedekahkan APD. Jadi apa yang paling dibutuhkan itulah yang kita berikan, sehingga ini juga menjadikan sedekah yang paling afdal. Maka bertemulah keafdalan sedekah di bulan Ramadan ini. Saat ada wabah ini khususnya, kita bisa mengambil keafdalan sedekah dari jalur waktu, yaitu di bulan Ramadan, dan juga kita bisa mengambil afdalnya sedekah dengan memberikan apa yang paling mereka butuhkan, yang mungkin saat ini banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hafizakumullah, berkaitan dengan hal ini kita juga bisa mengkaitkan bahwasanya tadi selain kita dituntut dengan hablum minallah yang baik, kita juga dituntut untuk hablum minannas yang baik. Begitu juga tujuan Ramadan itu sedia berpuasa itu sebenarnya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sementara Rasulullah SAW juga merangkai perintah untuk bertakwa dengan perintah berbuat baik kepada sesama dengan hadisnya yang populer, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi Rasul merangkai antara perintah takwa kepada Allah yang tadi menjadi tujuan puasa kita, dirangkai dengan khaliqin nas, dengan berbuat baik kepada manusia bi khuluqin hasan, menyeraui manusia dengan perbuatan yang baik, termasuk di dalamnya ada bersedekah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, setelah kita tadi atau sering mendapatkan hal yang bisa menyemangati kita dalam beribadah untuk mengejar gelar takwa, maka mudah-mudahan saat ini, pagi ini kita juga termotivasi untuk menyemangati diri kita melengkapi predikat takwa tadi dengan berbuat baik kepada sesama atau hablum minannas tadi, khususnya dengan jalur sedekah, yang mana memang Bapak Ibu saudara-saudara hafizakumullah, Allah juga telah mengingatkan kepada kita secara khusus tentang jatah kita yang diberikan di dunia ini. Itu juga jangan sampai kita lupakan bahwa itu ada bagian yang harus kita ambil untuk kepentingan akhirat. Artinya yang telah dititipkan kepada kita berupa harta benda kita itu tidak semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk kepentingan duniawi. Tapi seharusnya ada hak-hak yang kita tunaikan yang itu untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana dalam hari ini Allah mengingatkan, wa
akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Kalau kita melihat tafsir-tafsirnya tentang wala tansa nasibaka minad dunya, ini mungkin kalau biasanya kita lebih sering dengar ini semangat kon golek dunya, ayat wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalau beberapa tafsir yang kami baca, ini justru mengingatkan bahwa di antara tafsirnya fa inna alaika lillahi haqqan, sesungguhnya ada hak bagi Allah atau kewajiban bagi kamu untuk menyisihkan dunia ini agar mendapat kenikmatan akhirat, agar memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Artinya jangan dihabiskan untuk kepentinganmu saja, jangan dihabiskan untuk urusan duniamu saja, tapi ada hal-hal yang harus diwujudkan untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu, harta yang telah diberikan Allah kepada kita seyogianya ada porsi yang kita keluarkan untuk kepentingan akhirat, baik itu lewat zakat ataupun sedekah atau infak dan seterusnya. Yang sudah sampai nisab jangan lupa ada kewajiban zakat. Yang sudah sampai nisab juga boleh nambah infak dan sedekah. Yang belum sampai nisab juga ada kewajiban untuk berinfak dan bersedekah. Karena setiap yang kita miliki itu ada haknya Allah, ada hal-hal yang harus kita gunakan untuk kepentingan di akhirat, sebagaimana tafsir tadi wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di saat ini peluang untuk mengejar akhirat lewat dunia tadi, lewat harta kita tadi terbuka lebar dengan adanya wabah ini yang menyebabkan banyak orang terdampak. Semangat kita untuk berbagi, semangat kita untuk bersedekah kepada sesama, khususnya kepada yang membutuhkan, ini sekali lagi selain atas dasar kemanusiaan, juga ada dasar kita mengiyakan perintah Allah untuk menyisihkan harta kita agar itu berlaku, agar itu bisa menjadi manfaat kita di kehidupan akhirat. Karena sejatinya kita menggunakan harta itu paling ada 4 ya. Yang pertama kita gunakan makan minum yang nanti akan menjadi kotoran. Yang kedua kita gunakan untuk beli pakaian yang suatu saat nanti paling jadi gober, jadi lapel. Yang berikutnya kita simpan sampai ketika kita meninggal paling jadi warisan. Semuanya ini belum bisa ngasih manfaat bagi kita di akhirat. Nah, yang bisa ngasih manfaat kita di akhirat adalah yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, berbagi, bantu sesama, menolong sesama, termasuk ada zakat di dalamnya bagi yang sudah sampai nisab. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW juga memberi motivasi kepada kita, siapa yang ingin nanti di akhirat itu bebannya dibantu oleh Allah, diringankan oleh Allah, hendaknya dia di dunia ini bisa meringankan beban orang lain, sebagaimana sabdanya masyhur, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah nanti akan menghilangkan mengurangi bebannya di hari kiamat. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum kita berbaik kepada sesama, berbuat baik kepada teman-teman tetangga, saudara kita
kita, dengan harapan nanti kita akan dibantu oleh Allah ketika punya masalah di hari kiamat, lewat sedekah kita, lewat berbagi kita, lewat apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hafizahullah, di dalam sebuah kisah, ya kisah ini cukup masyhur, meskipun ada beberapa riwayat atau beberapa redaksi tentang cerita ini, yang bisa diambil pelajaran bahwa apa yang kita lakukan kepada manusia, kebaikan yang kita lakukan kepada manusia atau hablum minan nas itu bisa mempengaruhi apa yang kita persembahkan untuk Allah atau hablum minallah. Jadi erat kaitannya antara hablum minallah dan hablum minan nas. Apa yang kita berikan kebaikan itu kepada manusia itu bisa mempengaruhi kualitas kebaikan kita kepada Allah, atau hablum minan nas yang baik akan berpengaruh baik pada hablum minallah. Cerita ini disebutkan dalam beberapa kisah, dalam beberapa riwayat yang mengisahkan tentang seorang tabi'in yang mulia yang bernama Ibnu Mubarak. Beliau termasuk orang yang alim dan juga bisa dibilang orang yang mampu. Meskipun sekali lagi nanti ada beberapa versi cerita. Dikisahkan pada suatu hari beliau menunaikan ibadah haji. Nah, pada saat beliau di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, di situ beliau tertidur. Nah, ketika tidur beliau mimpi. Dalam mimpinya itu ada dua malaikat yang sedang ngobrol, atau bahasa kitanya ngobrol aja jagongan. Ya, salah satunya menanyakan, ini berapa ini yang haji? Dijawab 600 ribuan. Kemudian komen lagi, ini hajinya pada nggak diterima. Yang haji tahun ini nggak diterima, pada nggak diterima. Hanya saja karena ada seorang yang haji spesial, kemudian menyebabkan hajinya tadi jadi diterima lagi. Jadi malaikat tadi bilang, iki gak ditompo haji, kabeh gak ditompo. Tapi karena ada satu haji yang spesial, menyebabkan hajinya semua ini diterima. Haji spesial itu dilakukan oleh orang yang pekerjaannya dandani sepatu atau sol sepatu, tukang sepatu, sandal, yang dia dari Dimash, yang ternyata ini namanya mu'afak. Mendengar cerita malaikat dalam hal tersebut, kemudian Ibnu Mubarak terbangun, kaget otomatis kan, karena beliau kan gaji tahun ini, kok ternyata hajinya gak diterima. Jadi tapi sebab muafak jadi diterima, maka beliau penasaran pengen ketemu sama si muafak. Maka begitu beliau selesai haji, beliau tidak langsung pulang, tapi menuju Dimash mencari sosok yang ditemui yang diceritakan dalam mimpinya tadi. Kemudian sampai di Dimash, bertanya-tanya tentang sosok ini, nggak ketemu, tapi beliau tetap sabar, pokoknya kudune ketemu, Jawa-Jawa ini. Sampai akhirnya ketemu dengan si muafak ini. Lantas Ibnu Mubarak menceritakan tentang sebagian mimpinya, kemudian bagaimana tentang hajimu tahun ini. Sementara si muafak pada tahun itu tidak melaksanakan haji, maka si muafak bilang, saya nggak haji kok tahun ini. Nah, karena memang tidak haji, tapi ditanya bagaimana haji
tahun ini. Mungkin kalau yang ditanya itu saya atau kita mungkin komennya ngece aku ora gaji warani gaji. Nah tapi kemudian setelah diceritakan tentang mimpinya, si Muafak ditanya, apa sih namamu yang menyebabkan kamu sukseskan hajinya orang banyak? Ternyata beliau menceritakan, memang saya ini setiap mendapat bayaran saya sisihkan agar bisa berangkat haji dengan harapan ketika datang bulan haji saya berangkat. Kalau tahun ini nggak dapat, tahun besok lagi tak kumpulkan lagi sampai ketemu tahun di mana saya bisa berangkat haji. Dan alhamdulillah suatu saat ketika uang itu terkumpul dan pada tahun ini sebenarnya saya bisa haji, cukup untuk berangkat haji. Nah, ketika saya sudah memutuskan untuk daftar haji ibaratnya, kemudian bilang ke istrinya, Jo, aku main daftar haji Jo tahun ini, Dek saya, terserah panggilnya apa, intinya bilang ke istrinya kalau tahun ini saya mau berangkat haji. Sang istri pada waktu itu sedang dalam kondisi hamil. Kemudian beliau dimintain sama istrinya, ya gajilah mas Kang, tapi saya ini lagi pengen masakan yang luar biasa, baunya sedap banget, yaitu masakan tetangga. Maka sana bawa panci untuk mintakan sedikit saja. Si Ibnu Mubarak berusaha si Muafak berusaha untuk mengabulkan permintaan istri, dan saat itu beliau membawa panci untuk diberi sedikit saja masakan karena istrinya sedang idam. Mungkin bahasa kitanya, Mbok tolong dikasih sedikit masakan jenengan karena istri saya sedang ngidam masakan ini. Kalau mungkin orang Jawa ben orang ngiler so. Tapi si Mbok tadi intinya mengatakan tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Kemudian si Muafak tadi berusaha pun pilah caranya supaya bisa untuk ikilah masuk ya oleh. Oke, saya akan cerita, tapi kamu jangan cerita ke yang lain, nggak usah cerita ke yang lain tentang cerita saya ini. Nanti setelah itu kamu putuskan, kamu jadi minta atau tidak. Kemudian si ibu tadi bercerita bahwasanya sudah beberapa hari, bahkan ada yang menyebutkan sudah beberapa sampai seminggu, kami dan anak-anak ini tidak mendapatkan makanan, nggak bisa makan. Jadi simbolnya tadi itu janda, anak otomatis yatim dan nggak dapat makan selama beberapa hari, bahkan ada yang menyebutkan seminggu. Kalau saya biarkan ini mungkin mati kelaparan. Dan kalau kamu mau ya silakan. Karena tahu itu bangkai otomatis semua fakih nggak mau. Ada halal lana haramun alaih. Ini halal bagi kami tapi haram bagi kamu. Karena bangkai itu haram tapi bagi kami halal karena sudah mendesak saudara. Nah, mau ceritanya. Nah, pada saat itu kemudian Muafak berderai air mata. Ternyata ada orang yang jauh lebih membutuhkan dari saya. Saya memang benar butuh dan saya berusaha nyelani sedikit-sedikit untuk menunaikan ibadah haji. Tapi melihat ada yang seperti ini, ternyata dia lebih butuh, maka uang yang seharusnya tadi dipakai untuk daftar haji diberikan kepada si Mbok janda tadi. Nah, dan ternyata ini yang ditemui di mimpinya Ibnu Mubarak, bahwasanya sebab hajinya orang inilah yang meskipun gak berangkat haji, tapi niatnya yang luar biasa dan rela berbagi untuk tetangganya, sebab dia tahu dia itu sangat membutuhkan.
akhirnya amalan ini yang bisa menyebabkan haji yang masuk kategori hablum minallah tadi diterima, sebab mulianya hablum minanas dari si muwafaq. Nah, dari kisah ini sekali lagi kita bisa mengambil pelajaran terlepas dari beberapa versi kisah tersebut dan kebenaran tentang mimpinya Ibnu Mubarak. Ala kulli hal, yang pasti di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hablum minannas itu sangat menentukan hablum minallah. Ketika hablum minannas kita baik, itu bisa menyebabkan hablum minallah baik. Sebaliknya, ketika kita hablum minannasnya kita jelek, maka hablum minallah pun bisa jadi tidak ada nilainya bagi kita. Hal ini juga didasari oleh sabda Rasulullah SAW, "Fima makna ma'amana bi man bata syab'an wajaruhu jahil." Tidak dikatakan beriman kepadaku ketika ada orang yang malamnya tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar, wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Artinya keimanan itu disempurnakan, ditentukan dengan adanya hablum minannas. Tanpa hablum minannas, tanpa berbuat baik kepada sesama, tanpa berbagi kepada sesama, ternyata iman itu enggak sempurna. Bahkan kalau di hadisnya terima amanah, tidak beriman kepadaku, tapi di penjelasannya tidak sempurna iman. Oleh karena itu, mari di momentum bulan Ramadan ini yang ditemukan Allah juga dengan musim wabah ini, kita kembali semangat untuk berhablum minannas yang baik, semangat berbagi, semangat sedekah, sehingga amalan-amalan yang sifatnya hablum minallah, ibadah kita, siang kita, tarawih kita, qiyam kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa maksimal hasilnya karena kita barengi dengan hablum minannas, dengan gemar berbagi, dengan gemar meringankan beban orang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah taufik dari Allah sehingga kita dimudahkan untuk berhablum minallah dengan baik,